Selamat siang teman-teman. Selamat kembali ke acara live session Fun Friday kami. Dan gimana semuanya minggu pertamanya kembali ke bekerja? Liburnya kurang lama ya. Semoga minggu ini berjalan produktif dengan menyenangkan bagi kalian semua. Dan sekarang akhirnya sudah tiba Jumat lagi, sehingga kalian semua bisa menikmati akhir pekan. Nah, untuk sesi Fun Friday ini, kita ada special guest, yaitu Felicia Wijaya, investment specialist dari Sukor Asset Management, yang akan bergabung dengan kita hari ini untuk mengenal lebih dekat Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Yuk, kita undang dulu aja ya guys, jadi kita bisa mulai sessionnya. Halo. Halo. Hai Feli, gimana kabarnya? Hai, baik. Gimana kabarnya? Good to hear. Jadi untuk mulai perkenalan dulu nih, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, sebenarnya Sukor Asset Management itu perusahaan apa ya? Oke, kita langsung ya. Berarti Sukor Asset Management itu perusahaan manajer investasi. Tentunya kita mengelola dana dari para investor dalam bentuk produk reksadana. Nah, dan Sukor Invest Asset Management ini walaupun namanya terkesan agak barat gitu ya, agak western, tapi sebetulnya kita merupakan perusahaan lokal dari kepanjangannya itu Surabaya Corpora, jadi dari Surabaya, dan sudah berdiri sejak tahun 97 gitu ya. Jadi memang udah cukup berpengalaman, dan per Desember kemarin itu aset under management kita sudah sentuh di atas 20 triliun rupiah, which is cukup besar gitu ya untuk secara market di Indonesia, seperti itu. Wah, menarik banget ya. Thanks Feli sudah menjelaskan. Dan oh ya teman-teman, dalam Aji Live hari ini, kita akan bahas salah satu produk dari Sukor Invest Asset Management, yaitu Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Yuk, kita boleh mulai bahas, Kak Feli. Oke. Nah, oke, hari ini bahasnya Sukor Invest Syariah Sukuk Fund ya. Ini produk yang cukup menarik nih, Dom. Kenapa? Karena kita memang sudah punya beberapa produk reksadana pendapatan tetap. Gitu ya. Ada Sukor Invest Bond Fund, ada Sukor Invest Stable Fund, gitu ya. Ada Sukor Invest Monthly Invest Fund, terus juga sekarang ada Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Nah, produk ini sebetulnya udah berdiri dari 2021 gitu ya, 2021, jadi nggak baru-baru banget gitu ya. Dan secara AUM itu sekarang udah sekitar 2 triliunan gitu ya. Jadi sudah secara 3 tahun terakhir itu sudah mengumpulkan sekitar 2 triliunan. Nah, yang menarik dari Super Invest namanya sukuk gitu ya. Apa sih namanya sukuk? Sukuk itu apa? Jadi sukuk itu sebetulnya kalau teman-teman pernah dengar obligasi gitu ya, atau surat hutang, itu sama aja konsepnya, yaitu surat hutang, tapi bedanya ini dalam bentuk syariah gitu ya. Nah, kalau dalam bentuk syariah artinya memang kita implement beberapa peraturan-peraturan yang memang sesuai dengan peraturan syariah gitu ya, baik dari sisi laporan keuangannya, ada rasio-rasio yang perlu kita penuhi gitu ya, terus juga ada bisnis lini bisnis yang memang tidak sesuai dengan syariah itu juga tidak bisa dimasukkan dalam portfolio Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, seperti itu dong, kurang lebih gambaran besarnya. I see. Oh, berarti reksadana Sukor Invest Syariah Sukuk Fund ini merupakan sebagai produk reksadana pendapatan tetap syariah ya. Jadi bagaimana strategi Sukor Asset Management dalam pengelolaan Sukor Invest Syariah Sukuk Fund agar mendapatkan kinerja optimal? Oke, oke. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya gitu, karena memang untuk mendapatkan kinerja yang optimal itu butuh yang namanya manajemen yang baik juga gitu ya. Dari belakang kita memang sudah ada fund manager yang mengelola, tapi tentunya kita tetap kelola secara aktif gitu ya di tengah kondisi market yang lagi kita tahu sendiri beberapa hari terakhir bonds market juga lagi kurang oke ya Dom ya. Nah, yang menarik daripada sukuk atau daripada syariah bonds gitu ya dibandingkan dengan conventional bonds yang lainnya, itu adalah secara liquidity nih. Jadi sebetulnya liquidity atau supply daripada obligasi syariah itu lebih sedikit dibandingkan dengan obligasi konvensional, sehingga transaction hariannya itu biasanya lebih kecil.
Nah, in a way ini memberikan buffer gitu ya, bukan buffer dalam artian volatility-nya itu tidak sebesar daripada obligasi konvensional lainnya gitu. Jadi dalam beberapa waktu hari terakhir kalau kita lihat obligasi konvensional itu cukup terpukul gitu ya, tapi obligasi yang berbasis syariah ini relatively low impact-nya gitu ya daripada obligasi konvensional yang lainnya. Jadi itu adalah juga salah satu strategi yang kami gunakan gitu ya untuk Sukuk Invest Syariah Sukuk Fund ini, karena selain pemilihannya satu kita udah pilih sukuk gitu ya, volatility-nya secara liquidity-nya tidak terlalu impact sebesar daripada obligasi konvensional. Lalu kita juga lihat obligasi korporasi ini biasa menawarkan imbal hasil yang lebih besar daripada obligasi konvensional. Kalau misalnya obligasi pemerintah kan kayak FR gitu ya Dom, itu kan mungkin kita udah sering dengar ya, mungkin retail juga banyak yang dengar seri-seri retail lainnya gitu kayak SR gitu. Tapi kalau di sini strategi kita obligasi korporasi itu juga mendapatkan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan dengan seri-seri FR lainnya gitu ya, biasanya yang ada di market yang bisa retail beli biasanya seperti itu. Jadi secara imbal hasil itu sendiri juga lebih menarik gitu. Jadi itu yang bisa kita tawarkan gitu ya, secara imbal hasil, lalu secara volatility, dan juga secara prinsip syariah nih gitu. Jadi teman-teman yang memang berinvestasinya pilihannya ingin investasi yang berbasis syariah, ini adalah produk yang tepat buat teman-teman gitu. Wow, ya, very very interesting. Dan mungkin untuk alokasi dana investasi dari Sukuk Invest Syariah Sukuk Fund, porsinya kemana aja ya? Dan kenapa pilih kelolaan seperti itu? Oke. Kemana aja kita so far sih per Maret kemarin ya, itu dominasinya memang di obligasi atau sukuk, di sukuk korporasi, itu sekitar 90%-an. Kenapa kita pilih obligasi korporasi atau sukuk korporasi itu karena tadi ya imbal hasilnya menarik gitu, terus kita ingin create produk yang memang cater needs teman-teman yang memang interested untuk tambahin profil risikonya dibandingkan dengan reksadana pasar uang, tapi tetap ingin mendapatkan stability gitu ya dibandingkan obligasi konvensional lainnya gitu. Dan juga alokasi daripada sektor atau daripada tadi kan dibilang obligasi koperasi. Nah, perusahaan apa aja kan kita invest in gitu ya. Sorry, agak kering ya tenggorokan. Gak apa-apa. Saya izin minum sebentar ya. Boleh banget. Oke, makasih. Nah, jadi apa aja sih sektor allocation yang kita taruh gitu ya di dalam portfolio kita? Itu salah satunya itu ada di sektor basic materials kayak pulp and paper, terus kita juga ada masuk dalam sektor infrastructure kayak tower gitu. Jadi historically kalau teman-teman tahu mungkin di obligasi korporasi yang berbasis daripada basic materials kayak contohnya pulp itu memang historically itu baik ya, cukup baik gitu, dan penawaran imbal hasilnya itu juga cukup menarik teman-teman gitu. Jadi di situ adalah yang kita incar gitu ya, perusahaan-perusahaan yang memang sudah investment grade di atas triple B tentunya, dan kalau secara rating sih kurang lebih saat ini kita memang di single A sampai A ke atas ya, double A gitu. Jadi memang tapi secara average biasanya kita di single A. Jadi memang di atas investment grade, tapi kita tetap cari imbal hasil yang menarik buat teman-teman gitu. Nah, selain itu juga selain daripada investment grade tadi ya, kita juga pilih yang sebenarnya historically cash flow-nya juga bagus, terus juga secara prospek ke depannya itu masih baik perusahaannya gitu. I see. Jadi kita pilih lebih ke safe corporation yang mungkin less risk of default ya, jadi investment grade. Dan juga mungkin terkait sama pertanyaan itu, maybe kan juga ada banyak maybe factors yang di luar yang bisa pengaruh pada maybe obligasi perusahaan gitu. Maybe do you guys also do like active rebalancing mungkin untuk fund ini atau gimana? Oke. Jadi so far kalau teman-teman mungkin penasaran gitu ya, so far strategi yang saat ini kita implement itu adalah kita akan melakukan rebalancing apabila memang
kondisi marketnya sudah menarik gitu ya. Jadi nggak ada waktu yang betul-betul saklek nih, Dom. Jadi kalau misalnya memang kita lihat sudah sesuai dengan, apalagi kan ini obligasi ya, mungkin bukan Yap. saham kan mungkin lebih banyak rebalancingnya. Kita sudah hit Mhm. target profit, mungkin kita sudah bisa rebalancing gitu. Tapi biasanya di obligasi korporasi di reksadana yang berbasis dengan sukuk gitu ya, rebalancingnya itu tidak sesering dengan reksadana saham gitu. Nah itu yang perlu diketahui yang pertama. Dan strategi kita berikutnya adalah di tengah market yang seperti ini, kita ada yang namanya manajemen durasi gitu ya. Jadi durasi saat ini kita manajemennya itu ada di short duration, which is kita nggak terlalu impact to the volatility yang ada sekarang di market gitu. Jadi so far kita masih ngejaga durasinya di situ gitu. Makanya yang pertama dari jenisnya sendiri udah menarik, terus manajemen durasinya juga sekarang lagi ada di short tenor gitu, short duration. I see. Dan mungkin untuk potensi view ke depannya, kira-kira bagaimana untuk reksadana Sukuk Invest Syariah Sukuk Fund? Oke, nah untuk view ke depannya gitu ya, mungkin kalau boleh aku boleh bahas sedikit ya terkait Sure. update market yang sedikit ada di hari beberapa waktu terakhir. Mungkin teman-teman juga penasaran gitu ya, karena memang kan kita lihat banyak orang yang surprise gitu ya setelah libur Lebaran lihat marketnya banyak yang merah gitu. Nah, Betul. sebetulnya kalau misalnya kita lihat 2 hari terakhir gitu ya, nggak cuma market obligasi aja, tapi juga saham kan juga memang udah melemah cukup banyak ya. Ini karena memang investor asing itu lumayan banyak jualan di market kita, baik dari sisi saham maupun dari sisi bonds gitu. Nah, banyak yang terjadi terutama karena apa? Karena geopolitical tension gitu ya. Terus juga memang barusan malam ya kalau nggak salah, atau hari ini juga itu barusan Israel serang balik lagi ke Iran gitu ya, Yep. which is impacting to the bonds market. Kenapa bisa pengaruh gitu ya? Perang kok bisa pengaruh ke investasi obligasi Indonesia gitu. Nah pertama-tama yang bikin pengaruh itu adalah kita lihat secara pelemahan nilai tukar rupiah ya teman-teman gitu ya. Pelemahan nilai tukar rupiah ini dari outflow investor asing ini juga bikin investor itu banyak yang tertarik ke safe haven, apalagi di tengah kondisi geopolitikal yang nggak menentu ini. Jadi banyak yang pindah, mungkin ada yang ke gold atau mungkin pegang dollars langsung gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa obligasi Indonesia ini beberapa waktu terakhir melemah gitu. Nah, impactnya adalah kita sih mengharapkan Bank Indonesia gitu ya, karena minggu depan kan Bank Indonesia ini akan rapat ya terkait suku Yep. bunga. Nah, yang ditakutkan itu adalah kan rupiah itu udah melemah cukup banyak di atas 16.200 dan kita harapkan BI ini sebetulnya sudah intervensi gitu ya dari market spot market ataupun NDF gitu. Jadi sebetulnya masih banyak opsi BI untuk bisa intervene the market tanpa harus naikin suku bunga acuan. Jadi kita expecting minggu depan sebetulnya BI ini masih bisa retain suku bunga acuannya. Kalau BI bisa pertahankan suku bunga acuannya, ini akan menjadi katalis yang sebetulnya bisa membantu untuk pasar obligasi keseluruhan di Indonesia gitu. Jadi untuk di dalam tenor dalam jangka dekat ini, itu yang bisa kita kasih berikan gambarannya ke teman-teman gitu ya, terkait daripada efek dari geopolitical tension ini. Nah, untuk outlook berikutnya seperti apa gitu ya, kalau memang ada potensi rate cut gitu ya. Ini kan tadi kan potensi naik suku bunga atau enggak, kemungkinan kita harapkan enggak gitu ya. Nah, kedepannya kapan sih rate cut akan terjadi gitu ya? Historically kan sebelum-sebelumnya kita suka ngikutin US ya Dom ya, jadi misalnya US rate cut kita suka ikut rate cut. Nah tapi kan the question is sekarang US itu lagi nahan-nahan untuk rate cut gitu ya, karena Belum turun, memang betul. ya betul, karena memang inflationnya itu kemarin sempat naik lebih daripada ekspektasi gitu ya, dan ditambah lagi dengan komentari daripada Jerome Powell yang terakhir bahwa dia masih akan menunggu potensi adanya imbal hasil inflasi ke 2% gitu. Nah, kalau kita sih harapkan the Fed bisa segera menurunkan suku bunga, tetap di second half 2024 gitu ya. Bukan berarti nggak ada pemangkasan suku bunga sama sekali. Kita tetap optimis bahwa the Fed masih bisa cut rate gitu ya. Jadi kalau the Fed cut rate, mungkin Indonesia bisa mulai cut rate juga, karena
kalau Indonesia cut duluan takutnya kan spreadnya jadi menipis lagi terus nanti jadi outflow lagi gitu ya. Setuju. Jadi kita harapkan kita bisa Indonesia sendiri juga bisa rate cut di second half 2024 dan outlook daripada obligasi atau sukuk sendiri juga jadi semakin membaik gitu ya di second half 2024 gitu. Jadi untuk support invest syariah sukuk fund itu sih faktor-faktor yang bisa teman-teman pantau terus gitu ya. Ya, jadi misalnya kita just keep monitoring the market ya untuk ke depannya. Dan mungkin perbedaan antara sukuk invest syariah fund dan non syariah itu seperti apa ya Kak? Dan kan biasanya di syariah katanya akan ada proses cleaning juga. Nah, boleh jelasin juga mungkin cleansing pada reksadana syariah seperti apa? Oke. Nah, proses cleansing ini adalah proses yang kita lakukan gitu ya untuk memilih uh, list daripada perusahaan-perusahaan yang bisa masuk ke dalam universe kita gitu ya. Jadi uh, untuk kita bisa invest itu tentunya tadi ya ada beberapa peraturan yang harus kita ikuti. Tentunya ada biasanya ada dewan pengawas syariahnya juga ya khusus untuk di produk-produk syariah. Terus juga dari sisi perusahaan sendiri cleansing yang dilakukan itu biasanya yang pertama tidak melakukan riba gitu ya, riba, lalu juga yang berbisnis dari sisi menjual alkohol, terus juga menjual senjata gitu ya yang tidak halal itu tidak termasuk. Nah, riba di sini kan berarti kita memilih perbankan yang memang kalau misalnya ada sektor financial itu juga biasa kita pilih yang berbasis syariah juga seperti itu. Dan kalau misalnya dilihat ada juga beberapa rasio dari perusahaannya sendiri yang harus dipenuhi gitu ya. Ada berapa besar sih dari bisnis mereka yang menjual pendapatan itu dari yang non halal. Bukan berarti tidak boleh sama sekali gitu ya, Yap. tapi biasanya ada sedikit persentase, biasanya mungkin 10% maksimal atau berapa maksimal yang memang di set tidak boleh melebihi dari batas itu. Apa yang terjadi kalau melebihi dari batas itu pasti tentu akan kita keluarkan daripada universe kita atau daripada bahkan mungkin portfolio kita kalau memang dia sudah melebihi batas tersebut gitu. Selain itu ada yang namanya biasanya rasio surat hutang dibandingkan dengan total aset gitu ya. Surat hutang dengan total aset itu ada rasio yang perlu dipenuhi gitu ya dan tidak boleh melebihi daripada rasio itu. Nah, rasionya berapa? Nah, itu bisa ada 70% atau sampai 80% itu tidak boleh melebihi dari itu. Jadi, kalau sudah lebih dari itu perusahaan atau yang menerbitkan daripada sukuk tersebut kita udah nggak boleh lagi investasi di situ gitu. Jadi itulah proses cleansing yang kita lakukan gitu ya. Dan ini terus menerus kita lakukan apabila perusahaan tersebut memang secara rasio gitu ya sudah tidak sesuai dengan prinsip syariah gitu. Oh, I see, I see. Juga mungkin kemudian apa sih keunikan atau perbedaan antara sukuk invest syariah sukuk fund dan mungkin produk reksadana sukuk yang lain seperti mungkin sukuk premium fund dan yang punya memiliki kinerja yang sangat mirip ya dengan comparison syariah sukuk fund. Oke. Perbedaannya dengan syariah, misalnya Sukor Premium Fund gitu ya, atau misalnya produk-produk yang lainnya gitu. Nah, perbedaannya adalah di sini kalau tadi contohnya Super Invest Premium Fund itu adalah justru reksadana yang memang balance gitu ya. Kita ada reksadana yang balance-nya itu fokusnya lebih ke arah obligasi gitu ya. Jadi ada reksadana campuran atau balance fund yang fokusnya lebih baik di obligasi dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap yang memang base-nya paling banyak obligasi ini. Jadi untuk supaya teman-teman gak bingung nih ya, jadi secara peraturan sendiri untuk reksadana pendapatan tetap itu biasanya ada minimumnya yang harus diinvestasikan di produk-produk yang berbasis pendapatan tetap gitu. Nah, contohnya Sukuk Invest Syariah Sukuk Fund ini kan kita memang minimum 80%-nya itu harus diinvestasikan di produk yang berbasis daripada sukuk atau syariah gitu. Tidak boleh kurang daripada itu. Jadi terus kita pantau. Nah, sedangkan untuk balance fund ini lebih fleksibel gitu ya.
biasanya tidak wajib minimal 80% di reksadana. Tidak 80% itu tidak wajib di berbasis pendapatan tetap, tetapi bisa dicampur dengan saham untuk boost kinerja performance-nya gitu. Jadi yang membedakan adalah di sini reksadana pendapatan tetapnya itu sudah in a way di limit di sisi tidak boleh masuk ke dalam produk yang memang ada campurannya kayak misalnya saham gitu ya. Jadi either itu berbasis pendapatan tetap atau bisa masuk ke pasar uang gitu ya. Sisanya untuk kebutuhan likuiditas. Jadi contohnya kayak sekarang Super Invest Syariah Sukuk Fund itu kan 90%-nya ada di SBSN atau ada di suku korporasi gitu ya. Nah, sisanya itu bisa kita masukkan ke term deposits yang memang di perbankan syariah juga dan itu untuk kebutuhan likuiditas in case kalau misalnya teman-teman ada yang redeem seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya balance fund tadi perbedaannya itu berarti sewaktu-waktu bisa jadi ada perubahan yang lebih fleksibel di mana bisa jadi porsi sahamnya itu bisa naik, bisa turun gitu ya. Terus porsi berbasis pendapatan tetapnya itu bisa di bawah 80% atau mungkin bisa kadang bisa di atas 80% gitu ya. Jadi fleksibilitas itulah yang tidak dimiliki oleh reksadana pendapatan tetap. Tapi justru ini lebih cocok juga buat teman-teman yang memang udah yakin bahwa profil risikonya teman-teman itu tidak terlalu tinggi gitu ya, tidak setinggi dibandingkan untuk masuk ke dalam investasi yang berbasis saham gitu. Jadi belum ingin beranilah masuk ke dalam investasi saham seperti itu. Oh, I see. Jadi terkait dengan pertanyaan itu, jadi investasi di investasi suku fund ini lebih untuk pemula ya. Mungkin untuk yang profil risiko yang cukup rendah dan kira-kira untuk jangka waktu berapa lama ya, Kak? Oh, oke. Jadi tadi kalau profil risiko berarti memang sebetulnya rendah tetapi lebih tinggi daripada reksadana pasar uang ya gitu. Jadi yang paling rendah itu kan memang profil risikonya reksadana pasar uang karena memang kita invest di pun misalnya obligasi itu obligasi yang tenor sangat pendek sekali yang biasanya itu di bawah 1 tahun gitu ya. Dan sisanya biasanya ada term deposit atau produk-produk pasar uang lainnya gitu. Nah, kalau di reksadana pendapatan tetap itu karena memang minimal tadi ya 80%-nya itu adalah di produk yang berbasis pendapatan tetap. Jadi memang tetap ada volatility harga gitu ya, apalagi di tengah market yang seperti ini kita bisa expect bahwa akan ada volatility meskipun tidak sebesar di equity market atau di pasar saham gitu. Jadi itu ya, jadi moderate gitu ya untuk profil risikonya dan untuk jangka waktunya itu biasanya kita rekomendasikan itu yang menengah gitu ya, tidak terlalu panjang. Jadi karena memang produk-produk ini biasanya cocok di 3 sampai 5 tahun gitu ya. Kalau udah masuk ke di atas 5 tahun tuh biasanya udah masuk ke jangka panjang gitu. Jadi cocok untuk menengah, pendek ke menengah gitu. I see. Jadi thank you so much for most of your explanation. Dan mungkin ada pesan terakhir nggak untuk teman-teman yang kita di sini, mungkin untuk yang mau mulai investasi di reksadana, mungkin mereka harus melakukan langkah apa gitu. Oke, untuk teman-teman yang mau investasi ke Super Invest Syariah Sukuk Fund ini, investasinya itu minimalnya sangat murah sekali gitu ya, sangat terjangkau, itu hanya Rp100.000 aja. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi gitu ya, karena memang pasti uang jajan juga cukup gitu ya dong ya. Karena memang sangat murah sekali gitu dibandingkan kalau teman-teman mau masuk ke dalam obligasi langsung gitu ya, apalagi obligasi retail itu kan kadang biasanya minimum Rp5 juta gitu ya. Jadi ini udah sangat murah sekali dan teman-teman bisa diversify portfolio teman-teman dengan pilihan-pilihan produk yang cukup banyak gitu ya, nggak cuma satu produk aja, tapi biasanya walaupun yang kelihatan di fund fact sheet itu 10 produk aja, tapi sebetulnya di balik itu bisa ada cukup banyak gitu ya, bisa lebih dari 40 produk, bahkan diversify di over 20 emiten gitu. Jadi cukup lengkap, cukup besar sekali untuk secara basket isi produknya gitu yang teman-teman bisa dapatkan, dan dengan harga yang murah dan volatility yang cukup
rendah gitu ya dibandingkan dengan teman-teman investasi langsung ke saham atau reksadana berbasis saham gitu. Jadi menarik sekali nih. Oh, okay. Menarik sekali ya. Thank you so much for your advice, Kak Feli. Terima kasih udah you take your time to be with us today live session. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung dengan kita hari ini di sesi Friday hari ini. Enjoy your weekend. Selalu ingat bahwa investasi itu selalu ada resikonya juga. Jadi, thank you guys so much and see you next time ya. Bye. Bye.